Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 3022022005, kelas 1A, jurusan Teknik Pertambangan di Universitas Politeknik Negeri Ketapang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous dari bahasa Latin ignis atau api adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonic maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Magma ini dapat berasal dari batuan setengah cair ataupun batuan yang sudah ada, baik di mantel ataupun di kerak bumi. Umumnya, proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses-proses berikut: kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Lebih dari 700 tipe batuan beku telah berhasil dideskripsikan sebagai besar terbentuk di bawah permukaan bumi. Nah, asal kejadian batuan beku. Batuan beku merupakan kumpulan agregat dari bahan yang lembur yang berasal dari selubung bumi atau mantel. Sumber panas yang diperlukan untuk meleburkan bahan ini berasal dari dalam bumi, di mana temperatur bertambah dengan 300 Celcius setiap kilometer dalam kedalaman. Bahan yang lebur ini atau disebut magma adalah larutan yang kompleks, terdiri dari silikat dan air, dan berbagai jenis gas lainnya. Magma dapat mencapai permukaan dikeluarkan ekstrusi sebagai lava, dan di dalam bumi disebut batuan beku intrusif, dan yang membeku di permukaan disebut sebagai batuan ekstrusif. Untuk komposisi dari magma, yaitu tergantung pada komposisi batuan yang dileburkan pada saat pembentukan magma. Jenis batuan beku yang terbentuk tergantung dari berbagai faktor, di antaranya: 1. Komposisi asal dari peleburan magma, kecepatan pendinginan, dan reaksi yang terjadi di dalam magma di tempat proses pendinginan berlangsung. Pada saat magma mengalami pendinginan, akan terjadi kristalisasi dari berbagai mineral utama yang mengikuti suatu urutan atau yang disebut orde. Umumnya dikenal sebagai seri reaksi Bowen. Seri reaksi seperti itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini merupakan seri reaksi untuk pembentukan batuan beku dari magma. Bisa kita lihat dari sini, dari temperatur magma, seri reaksi tak menerus, seri reaksi menerus, dan jenis batuannya: tinggi awal kristalisasi, rendahnya akhir kristalisasi. Dari seri reaksi tak menerus bisa dilihat dari olivin, piroksin, amfibul, biotit, dan dari Ca, plagiaus class, langsung ke filparmuscovite atau kuarsa. Jenis batuannya bisa peridotit, gabbro atau basalt, diorit atau andesit, atau granit atau riolit. Nah, pada penjelasan dari gambar tadi bisa ditunjukkan bahwa mineral pertama yang terbentuk cenderung mengandung silika rendah, seri reaksi menerus. Pada plagiaus class dimaksudkan bahwa kristal pertama plagiaus class menerus bereaksi dengan sisa larutan selama pendinginan berlangsung. Di sini terjadi substitusi sodium terhadap kalsium. Seri tak menerus terdiri dari mineral-mineral ferromagnesian. Mineral pertama yang terbentuk adalah olivin. Hasil reaksi selanjutnya antara oliv dan sisa larutan membentuk piroksin. Proses ini berlanjut sehingga terbentuk biotit. Apabila magma asal mempunyai kandungan silika yang rendah dan kandungan besi dan magnesium tinggi, magma dapat membentuk sebelum seluruh seri reaksi ini terjadi. Batuan yang terbentuk akan kaya Mg dan Ve yang dikatakan sebagai batuan mafik dengan mineral utama olivin, piroksin, dan plagiaus class. Mohon maaf ya, ada suara
motor yang berisik. Sebaliknya, larutan yang mengandung Mg dan V yang rendah akan mencapai tahap akhir reaksi dengan mineral utama feldspar, kuarsa, dan muxovit yang dikatakan sebagai batu fleksik atau sialik. Seri reaksi ini adalah ideal bahwa perubahan komposisi cairan magma dapat terjadi di alam oleh proses kristalisasi fraksional, yaitu pemisahan kristal dari cairan karena pemampatan atau penyaringan, juga oleh proses asimilasi dari sebagian batu yang terlibat akibat naiknya cairan magma, atau oleh percampuran dua magma dari komposisi yang berbeda. Nah, berdasarkan proses terbentuknya dibagi menjadi dua jenis, antara lain: 1. Ekstrusi. Batuan ekstrusi terdiri atas semua mineral yang dikeluarkan dari dalam bumi ke permukaan, baik di daratan maupun di bawah permukaan laut, bahkan akan mendingin dengan proses yang sangat cepat. Sebagian berbentuk padat, debu atau suatu larutan yang kental dan panas, dikenal dengan sebutan lava. Batu ekstrusif selalu berkaitan dengan jalur gunung api yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif atau sudah mati. Hasil letusan gunung api aktif dapat menghasilkan debu yang tersebar ke seluruh tempat serta terbawa angin, berukuran butiran dari kasar yang sampai sangat halus sekali. Selain debu yang dihasilkan, batuan berbentuk padat yang bercampur dengan mineral beraneka ukuran yang diendapkan dekat dengan pusat kegiatan yang biasanya dinamakan batuan piroklastik. Nah, percampuran antara batu yang berukuran besar dengan lava dan debu vulkanik sehingga membentuk aglomerat. Butiran hasil halus seperti debu dan fragmen batu membentuk batuan tersendiri bila ukurannya bercampur antara ukuran kerikil dengan halus dinamakan trust. Nah, sedangkan bila halus semua dinamakan tuff. Selain yang disebut di atas, masih ada batu yang lainnya termasuk ke dalam batuan ekstrusif adalah cairan magma yang membuatku dekat dengan permukaan bumi. Nah, yang biasanya berbentuk korok, biket maupun sil. Nah, untuk contoh batuan beku, berikut ini terdapat beberapa contoh batuan beku sebagai berikut. 1. Asam. Batuan beku asam terbentuk dari pembekuan magma secara ekstrusif atau hasil pembekuannya di daerah permukaan di mana proses pembukaan berada di daerah vulkanik atau di permukaan bumi. Proses pembentukan sangat cepat dengan temperatur yang tinggi sehingga umumnya butiran pada batuan beku basah lebih halus dan berwarna terang atau felsik dengan indeks skalar 20%. Batuan beku asam memiliki kandungan 65%. Nah, ini merupakan salah satu contoh batuan beku asam ya. Di sini bisa kita lihat riolit dan granit. Nah, ini merupakan salah satu deskripsi tentang batuan riolit dan granit. Kalau untuk riolit warnanya pink, kristalitasnya hiperkristalin, granularitasnya adalah alfanitik, relasinya ada equigranular, fabriknya adalah subredel, strukturnya masif, komposisinya mineral, yaitu artolax 20%, pyroclast 10%, quartz 10%, hornblende 15%, sanidin 20%, biotit 15%, glass 10%. Nah, untuk kegunaan riolit ini yaitu sebagai bahan dasar industri yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Nah, untuk granit warnanya coklat, kristalisasinya adalah hiperkristalin seperti riolit juga, granularitasnya adalah fanerik, relasi equigranular, fabriknya subredel, strukturnya masif juga sama, komposisi mineralnya yaitu hornblende 15%, sanidin 20%, plagioclase 10%, biotit 15%, quartz 10%, argolas 20%. Nah, untuk kegunaan batu granit sendiri yaitu sebagai bahan industri dalam pembuatan keramik seperti yang ada di rumah kita ya contohnya. Nah,
Sampai di sini dulu penjelasan atau pemaparan materi tentang batuan beku. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bisa membantu untuk penjelasan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.